Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Gadis berbaju biru segera berkata, "Oke, keinginan dewa telah diputuskan, yaitu, biarkan Anda membawa saya keluar dari tempat gelap ini," ucap gadis itu. Tan Yun tersenyum dan berkata, "Tidak masalah," ucap Tan Yun. Mendengar ini, gadis di gaun biru itu menjadi tenang. "Aku pergi ke monumen dewa keluar berkali-kali, tetapi setiap kali aku dihalangi oleh monumen dewa, aku tidak bisa keluar. Bisakah kamu benar-benar melakukannya?" ucap gadis itu. Tan Yun mengangguk, nadanya menegaskan, "Junior memang bisa melakukannya," ucap Tan Yun. "Bagaimana aku bisa mempercayaimu?" ucap gadis rok biru itu sedikit mengernyit. Tan Yun berkata, "Senior, junior ini bukan lawanmu. Pada saat itu, jika junior ini tidak bisa mengeluarkanmu, kamu bisa membunuh juniornya," ucap Tan Yun. Setelah lama terdiam, gadis berbaju biru itu berkata, "Ya ampun, orang tua pernah berkata bahwa manusia masih hidup selalu mengkhianati. Jika kamu menipu Shen Huoku sekarang, dan kemudian menyelinap keluar sendiri, apa yang akan kamu lakukan jika kamu tidak membawaku keluar?" ucap gadis itu. Tan Yun tercengang, dan kemudian ekspresinya menjadi positif. "Senior, manusia juga baik dan buruk, generasi muda adalah orang yang baik," ucap Tan Yun. "Jika kamu mengatakan kamu orang baik," gadis berbaju biru berkata, "Yah, kamu bersumpah agar dewa akan mempercayaimu," ucap gadis itu. "Tidak masalah," Tan Yun mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku, Jing Yun, bersumpah, bahwa aku pasti akan mengeluarkan senior King Luan dari jurang neraka. Jika saya melanggar sumpah saya tidak akan bisa setia dan mati, dan saya akan bereinkarnasi," ucap Tan Yun. Tan Yun menyentuh kepalanya dan berkata, "Sebenarnya, junior masih menginginkan dewa api tingkat rendahmu, King Luan Jian," ucap Tan Yun. Setelah mendengar ini, gadis berbaju biru itu langsung menjadi dingin, menyipitkan mata ke arah Tan Yun. Matanya yang indah menunjukkan kemarahan yang tak terkendali. "Manusia, kamu berani menyerang ide dewa King Luan Jian, kupikir kamu sedang mencari kematian," ucap gadis itu. Tan Yun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Senior, tolong tenang dulu, Anda mendengarkan generasi muda. Generasi muda tahu bahwa King Luan Tribulation Flame tidak mudah didapat. Anda mengubahnya dengan King Luan Divine Fire ketika Anda melampaui kesengsaraan, dan itu sangat berharga. Tapi pikirkan tentang itu, Anda akan memberikan api kesengsaraan King Luan kepada junior, dan ketika junior membawa Anda keluar, Anda akan menggandakan kecepatan kultivasi langit dan bumi, dan cepat atau lambat Anda akan melewati malapetaka, dan kemudian berubah menjadi api kesengsaraan King Luan. Pikirkan tentang itu, apakah penting bagi King Luan Jian, atau penting bagi Anda untuk meninggalkan jurang yang gelap dan melahap ini," ucap Tan Yun. Mendengar ini, gadis berbaju biru menatap Tan Yun, matanya membuat Tan Yun sedikit ketakutan. "Kamu mengancam dewa," ucap gadis itu. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus, "Tidak, berani junior ini mengancammu. Jika kamu marah, tidak satu pun dari 10 junior yang menjadi lawanmu. Junior ini hanya mengatakan yang sebenarnya," ucap Tan Yun. "Tidak," gadis rok biru itu menolak, "Dewa King Luan Jian tidak akan memberikannya kepadamu, jadi kamu harus mati," ucap gadis itu. "Senior," begitu Tan Yun membuka mulutnya, dia diinterupsi oleh gadis berbaju biru. "Tak perlu dikatakan, dewa mengatakan bahwa itu tidak akan diberikan kepadamu," ucap gadis itu. "Senior dengarkan junior sampai selesai," Tan Yun berkata, "ada desas-desus bahwa api kesengsaraan King Luan sangat kuat, dan itu dapat membakar artefak tertinggi tingkat ke-12 menjadi ketiadaan. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah," ucap Tan Yun. Gadis rok biru itu tampak bangga. "Itu wajar," ucap gadis itu. "Senior, apakah kamu begitu percaya diri?" ucap Tan Yun. "Apa maksudmu dengan itu?" ucap gadis dengan rok biru itu terlihat buruk. "Senior, junior ini tidak berniat menyinggungmu." Tan Yun mengepalkan tangannya dan berkata, "Junior menganggap rumor itu tidak bisa dianggap serius," ucap Tan Yun. "Bagaimana dengan ini, mari bertaruh sekali, aku ingin tahu apakah kamu berani," ucap Tan Yun.
Gadis rok biru itu membangkitkan rasa ingin tahu, apa yang kamu pertaruhkan, ucap gadis itu. Bertaruh saja apakah King Luan Jianmu dapat membakar generasi muda, jika junior tidak mati, bisakah senior memberikan King Luan Jian kepada junior, ucap Tan Yun. Gadis rok biru itu melirik Tan Yun, menggelengkan kepalanya dan berkata, Jing Yun, kamu sendiri mencari kematian, dengan daging dan darahmu, begitu kamu memasuki api kesengsaraan King Luan, itu akan langsung berubah menjadi abu. Aku masih berharap kamu mengeluarkanku, jadi dewa tidak akan setuju, ucap gadis itu. Tan Yun berkata dengan sengaja, senior, kamu benar-benar memperlakukan kesengsaraan King Luan Anda, dan tidak percaya diri, apakah Anda tidak berani bertaruh, ucap Tan Yun. Tidak berani, saya pikir Anda tidak akan menangis tanpa melihat peti mati, saya tidak tahu harus berbuat apa, gadis bergaun biru menekan amarahnya dan berkata dengan suara yang dalam, Yah, dewa mengorbankan warna biru Luan Jian, kamu meregangkan lengan kananmu, jika lengan kananmu tidak terbakar menjadi kehampaan, dewa kalah, ucap gadis itu. Apakah ini benar, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun tiba-tiba berbinar. Kata-kata dewa itu tentu saja benar, ucap gadis itu. Setelah gadis rok biru itu berkata, dia membalikkan tangannya, dan nyala api biru tiba-tiba terbang keluar dari telapak tangan kirinya. Nyala api membubung ke langit, dan dari puncak gunung suci menjadi 100 kaki raksasa, aura panas yang memancar darinya membuat Suan Yuanru hampir mati lemas, dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Gadis rok biru menatap Tan Yun dan pupil matanya mengecil, dia terkejut menemukan bahwa Tan Yun berdiri di samping King Luan Jian dengan ekspresi tenang, seolah-olah dia tidak bisa merasakan suhu King Luan Jian. Senior, junior sudah siap, kata Tan Yun. Kalau begitu mari kita mulai, kata gadis berbaju biru itu. Tan Yun tersenyum, dan menggulung lengan tangan kanannya dengan tangan kirinya untuk memperlihatkan kulitnya. Tujuannya adalah untuk memberitahu gadis berbaju biru itu bahwa tidak ada senjata ajaib di lengan kanannya untuk melindungi tubuhnya. Tan Yun dengan tenang melangkah maju puluhan kaki, dan merentangkan lengan kanannya ke dalam api kesengsaraan King Luan. Gadis berbaju biru itu terkejut menemukan bahwa lengan kanan Tan Yun masih utuh. Namun, yang lebih mengejutkan gadis berbaju biru itu adalah setelah Tan Yun menarik lengan kanannya, dia melangkah ke dalam api kesengsaraan King Luan. Dia berjalan puluhan langkah di dalam King Luan Jian, berdiri di tengah King Luan Jian, tersenyum, menatap gadis yang tertegun dengan rok biru, mengepalkan tinjunya dan berkata, senior, tolong tepati janjimu dan kirim King Luan Jian berikan ke junior, ucap Tan Yun. Setelah gadis dengan rok biru tenang, dia tersenyum pahit, oke, dewa setuju untuk memberikannya kepadamu, tetapi bisakah kamu memberitahu dewa bagaimana kamu melakukannya, ucap gadis itu. Tan Yun melipat tinjunya dan berkata, senior, maaf sekali, junior tidak bisa memberitahu Anda sekarang, dan junior akan memberitahu Anda kapan waktunya tepat di masa depan, ucap Tan Yun. Melihat Tan Yun tidak ingin mengatakan lebih banyak, gadis berok biru berhenti bertanya, oke, King Luan Jian akan memberikannya padamu. Setelah kamu mengeluarkan dewa dari jurang sengit dewa menelan, dewa ini akan memberimu King Luan Jian dan Huanggu Fengyan bersama-sama, ucap gadis itu. Tan Yun melangkah keluar dari King Luan Jian dan dengan hormat berkata, oke, kalau begitu junior akan pergi dulu, tunggu ketika kamu pergi, junior akan datang kepadamu lagi, ucap Tan Yun. Ya, gadis berok biru itu mengangguk, matanya penuh harap, kapan kita akan pergi, ucap gadis itu. Dalam waktu sekitar 2 tahun, junior akan kembali ke sini, ucap Tan Yun. Mau kemana, kata gadis berbaju biru itu dengan santai. Tan Yun berkata, junior mendengar bahwa ada api roh ungu di hutan dewa kematian, junior ini berencana untuk pergi dan melihatnya, ucap Tan Yun. Apa, gadis berbaju biru itu tiba-tiba menjadi serius, saya tidak menyarankan Anda pergi. Bahkan jika itu aku tidak berani pergi ke hutan kematian, di mana roh-roh jahat ungu hidup, mereka dilahirkan dengan kemampuan untuk memenjarakan kekuatan suci ras lain, begitu kamu masuk, kamu tidak akan dapat memobilisasi kekuatan suci di tubuhmu dan kehilangan kemampuan untuk terbang di udara, kamu pasti akan mati jika kamu pergi, ucap gadis itu. Terima kasih telah mengingatkan saya, senior, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, api sangat penting bagi junior, dan junior masih ingin mencoba peruntungannya, ucap Tan Yun.
Apakah Anda yakin ingin ucap gadis itu mengerutkan kening. Dari sudut pandangnya, dia sangat enggan membiarkan pergi Tan Yun. Jika Tan Yun tidak sengaja tertangkap, dia tidak akan bisa meninggalkan jurang sengit Dewa Menelan. Junior sudah dikonfirmasi, kata Tan Yun tegas. Gadis berbaju biru terdiam untuk waktu yang lama dan berkata, Dewa juga ingin pergi untuk meminta bantuanmu, tetapi dewa itu tidak bisa pergi. Jika kamu pergi dan kehilangan kekuatan sucimu, dewa itu akan terbunuh oleh roh-roh jahat ungu itu. Dewa berharap kamu akan tahu, sulit untuk mundur, dewa menunggumu di sini, ucap gadis itu. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada gadis rok biru, dia terbang menuruni gunung suci kuno, dan menghilang dari pandangan gadis rok biru. Setelah beberapa saat, 3 bulan kemudian, Xuan Yuanrou yang terbang di kehampaan abu-abu, memandang ke samping ke arah Tan Yun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba, ucap Xuan Yuanrou. Setelah Tan Yun bertanya pada Xiao Long di Menara Ling Qiao, dia berkata, kata Penatua Xiao, dengan penerbangan kecepatan kita, diperkirakan akan tiba dalam 1 jam, ucap Tan Yun. Sementara Tan Yun dan Xuan Yuanrou sedang mengobrol, Gongsun Sanshan, yang ditahan di lengan Gongzi Zhenxiong di lembah di bawah keduanya, sepertinya menemukan sesuatu ketika dia melihat ke atas, matanya melebar, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Puan muda Gongzi, lihat, itu Jing Yun dan Xuan Yuanrou, ucap Gongsun Sanshan menunjuk Tan Yun dan Xuan Yuanrou yang sedang lewat di langit, dan berkata kepada Gongzi Zhenxiong. Di mana, ucap Gongzi Zhenxiong tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Tan Yun dan Xuan Yuanrou, dia sangat bersemangat. Dia senang karena dia mendambakan kecantikan Xuan Yuanrou. Ini benar-benar mereka, ucap Gongzi Zhenxiong segera mengorbankan Senzu, melihat kembali ke lebih dari 1.200 tuan muda, dan jenius dari alam Dewa Xiyuan, dan berkata tanpa ragu, saya ingin Jing Yun dan tangkap Xuan Yuanrou hidup-hidup, ucap Gongzi Zhenxiong. Setelah lebih dari 1.200 orang menerima pesanan mereka dengan cepat menyapu Senzu. Jing Yun, jika kamu membunuh saudara keduaku, aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri untuk membalaskan dendam saudara keduaku, ucap Gongsun Sanshan menarik napas dalam-dalam dan menyapu Senzu. Pada saat ini, Xuan Yuanrou yang terbang di langit, mengirim transmisi suara ke Tan Yun, Gongzi Zhenxiong memimpin orang untuk mengejarnya di Senzu, dan dia muncul 800 abadi di belakang, ucap Xuan Yuanrou. Tan Yun tidak menoleh ke belakang, matanya yin, suara itu berkata, bagus, ini waktu yang tepat. Kita hanya perlu melarikan diri ke hutan kematian, dan membunuh mereka semudah membantai anjing, ucap Tan Yun. Alasan mengapa Tan Yun tidak mengorbankan trofi, karena Tianzun Senzu kelas rendah adalah karena ranah Tan Yun terlalu rendah, dan bahkan kecepatan sebenarnya dari Senzu yang dihormati manusia kelas atas tidak dapat digunakan. Artinya, kecepatan Tan Yun mengemudikan Renzun Senzu berkualitas tinggi hampir sama dengan kecepatan mengemudi Tianzun Senzu berkualitas rendah. Tan Yun mengemudikan Senzu dan berpura-pura panik dan terbang ketika kesadarannya dilepaskan. Saat berikutnya, mata Tan Yun menunjukkan kegembiraan yang tak terkendali, dan dia berkata, Rower, apakah kamu memperhatikan? Itu Senzu adalah yang kualitas teratas Tianzun Senzu, ucap Tan Yun. Yah, aku menemukannya, Xuan Yuanrou berkata sambil tersenyum, orang ini memang cucu dari Xiyuan Supreme, ada Tianzun Senzu berkualitas tinggi, ucap Xuan Yuanrou. Iya, kata Tan Yun dalam transmisi suara, setelah kita membawa mereka ke hutan kematian, dan membunuh mereka semua, Tianzun Senzu berkualitas tinggi akan menjadi milik kita. Kali ini, kita tidak hanya menerima benih api, tetapi juga mendapat 3 perahu ilahi dengan artefak ilahi, itu tidak sepadan dengan perjalanannya, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun dan Xuan Yuanrou diam-diam berkomunikasi melalui transmisi otomatis, 800 abadi di belakang, di kapal ilahi Gongzi Zhenxiong memarahi, Mumi, Jing Yun, tidak peduli apa kali ini, kamu mati. Ucap Gongzi Zhenxian. Setelah itu, Gongzi Zhenxiong yang berada di ranah Raja Suci tingkat 9, berguling kekuatan ilahi dari tubuhnya, secara pribadi mendorong Senzu untuk mengejar Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada Tan Yun mengendarai Senzu. Pada saat ini, Tan Yun tahu bahwa jika dia terbang sendiri, akan memakan waktu 1 jam untuk mencapai hutan kematian,
tetapi hanya butuh beberapa saat setelah mengendarai Senzu. Saatnya akan datang. Gongzi Zhenxiong mengendarai perahu Senzu dan muncul di 60 abadi di belakang Tan Yun. Dengan seringai di wajahnya, dia sangat arogan. Hahaha, Jingyun Yingyun, jangan membuat perjuangan yang tidak perlu, kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Saya katakan, setelah saya menangkap Anda nanti, saya akan membiarkan Anda melihat bagaimana Suan Yuanru dirusak oleh saya, ucap Gongzi Zhenxiong. Mendengar ini, Tan Yun sangat marah. Jika pihak lain menegurnya, dia bisa mengabaikannya, tetapi jika dia memarahi wanita yang dicintainya, kemarahan di hati Tan Yun tidak bisa dibendung sama sekali. Tan Yun mengendarai perahu Senzu dan terus menuju hutan kematian dengan kecepatan tinggi. Dia tiba-tiba berbalik, dan melihat kerumunan Gongzi Zhenxiong yang mengejarnya. Kamu akan mati, ucap Tan Yun. Apa, aku bisa mati? Hahaha, aku sangat takut, kamu benar-benar membuatku takut sampai mati. Kamu berani berbicara gila hanya karena kamu adalah suci agung kelas 3, dan ingin membunuh kami lebih dari 1200 Raja Suci. Jingyun, buka mata anjingmu dan lihat, ada 6 Raja Suci tingkat 9 di kapalku, tidakkah kamu ingin membunuh kami? Oke, jangan lari, datanglah, kami tidak ingin hidup lagi, datang dan bunuh, ucap Gongzi Zhenxiong. Ketika Gongzi Zhenxiong menertawakannya, lebih dari 1200 orang di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Di mata semua orang, seteguk air liur bisa menenggelamkan Tan Yun. Pada saat ini, Gongsun Sanshan memikirkan kakaknya yang meninggal secara tragis di tangan Tan Yun, dan dia mengirim transmisi suara ke Tan Yun, Jingyun, ketika kamu membunuh saudaraku di upacara ulang tahun Li Xiyin dan umur panjang Li Ximin, hari ini aku, Gongsun Sanshan, akan membunuhmu dengan 1000 pisau, membalaskan dendam saudaraku, ucap Gongsun Sanshan. Tan Yun berkata tanpa melihat ke belakang, hehe, Jalang, sepertinya kamu sangat dekat satu sama lain, dan karena itu, aku akan mengirimmu dan saudaramu ke neraka untuk bersatu kembali hari ini, ucap Tan Yun. Setelah transmisi suara, Tan Yun mengabaikan Gongsun Sanshan. 10 napas kemudian, ketika Gongzi Zhenxiong mengendarai Senzu dan muncul 100.000 meter di belakang Tan Yun, yang menarik perhatian Tan Yun adalah hutan seperti lautan. Di hutan, ada pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, yang terkecil setinggi 100.000 kaki, yang cukup mengejutkan. Puan muda, hutan kematian ada di depanmu, ucap Xiao Longshe. Tan Yun mendengarkan transmisi suara Xiao Longshe. Ketika dia melihat ke belakang, pupil matanya mengecil, hanya untuk melihat Gongzi Zhenxiong mengemudikan Senzu dan menabrak Senzonya dengan agresif. Hahaha, kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku, ucap Gongzi Zhenxiong. Setelah Gongzi Zhenxiong tertawa, dia melihat Suan Yuanru yang cantik dan menawan, air liurnya keluar dari gigi dan bibirnya tanpa sadar. Sial, aku pasti akan membunuhmu, ucap Tan Yun dengan kejam. Tepat ketika Senzu Gongzi Zhenxiong hendak bertabrakan dengan Senzu Tan Yun buru-buru berkata, Rower, kekuatan suci di penjara di hutan Dewa Kematian, Anda tidak dapat membantu banyak, Anda dapat dengan cepat memasuki menara Ling Qiao, ucap Tan Yun. Oke, berhati-hatilah, ucap Suan Yuanru berubah menjadi seberkas cahaya setelah mentransmisikan suaranya, memasuki menara Ling Qiao. Tan Yun memikirkannya, dan menempatkan Senzu ke dalam cincin ilahi. Ketika itu berubah menjadi bayangan dan menyapu hutan Dewa Kematian, dia menemukan bahwa Ling Qi dipenjara oleh aura tirani. Tan Yun tidak dapat mengerahkan kekuatan sucinya, Tan Yun melompat turun dari kehampaan ke dalam hutan, dan mendarat dengan mantap di hutan kematian yang menutupi langit dan matahari. Segera, Tan Yun pura-pura panik, sengaja melambat, dan berlari menuju hutan kematian. Bagaimana situasinya? Dengan suara kutukan, Gongzi Zhenxiong mengendarai Senzu. Begitu dia terbang di atas hutan Dewa Kematian, Senzu tiba-tiba jatuh ke bawah. Lebih dari 1200 orang di Senzu juga cukup ketakutan, dahi mereka ditutupi butiran keringat seukuran kacang. Dan Ling Qi terikat oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Hutan ini aneh, semuanya, hati-hati, lompat dari Senzu, agar tidak dibunuh oleh Senzu setelah jatuh, ucap Gongzi Zhenxiong mengingatkan dengan keras, dan Gongsun Sanshan memimpin dalam melompat dari Senzu dan muncul di hutan. Segera, semua orang melompat dari Senzu dengan selamat dan melompat ke belakang Gongzi Zhenxiong. Bang bang bang, boom gemuruh.
Senzu sepanjang 100.000 meter menghancurkan beberapa pohon kuno yang menjulang tinggi di musim gugur, dan bumi runtuh, tertanam dalam di tanah. Puan muda, Jing Yun ada di sana, ucap Gongsun Sanshan menunjuk ke arah Tan Yun yang berpura-pura kehabisan napas dan berlari ke kedalaman hutan kematian, dan mengingatkan dengan keras. Semua orang dengarkan perintah, Senzu tidak peduli, ikuti aku untuk mengejar Jing Yun, ucap Gongzi Zhenxiong berteriak, dan dia membawa semua orang ke kedalaman hutan kematian. Dalam perjalanan untuk mengejar, Gongzi Zhenxiong menyuruh semua orang untuk membunuh Tan Yun secepat mungkin, dan kemudian meninggalkan hutan. Dia selalu merasa bahwa hutan itu menakutkan. Dalam perjalanan untuk mengejar, semua orang sedikit gelisah, dan mereka menemukan bahwa hutan itu sunyi dan menakutkan, seolah-olah tidak ada binatang buas. Ketika Tan Yun sengaja melambat dan masuk jauh ke dalam 100 abadi di hutan kematian, matanya berkedip. Tan Yun memutuskan untuk memimpin mereka sedikit lebih dalam, dan kemudian dia akan melakukannya, tanpa meninggalkan siapapun. Jadi, Tan Yun melambat, berpura-pura terburu-buru, dan berlari liar di hutan. Lu Fei, kamu kuat dan cepat untuk mengejarnya, pada saat ini, Gongzi Zhenxiong memerintahkan. Oke, pria muda bernama Lu Fei tiba-tiba tumbuh setinggi 100 kaki, otot-ototnya bergerigi, dan dia penuh dengan kekuatan yang kuat. Dong dong dong, Lu Fei menginjak tanah dengan kedua kaki, dan tanah retak. Setiap kali dia mengambil langkah, dia melangkah keluar dari jarak ribuan meter, hanya dalam 3 napas, dia muncul di belakang Tan Yun. Hahaha, Jing Yun, dasar bajingan, mari kita lihat kemana kamu pergi, ucap Lu Fei tertawa, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya yang besar, dan menginjak ke arah kepala Tan Yun. Lu Fei, jangan injak dia sampai mati, aku akan menyiksanya nanti, ucap Gongzi Zhenxiong takut Lu Fei akan menginjak-injak Tan Yun sampai mati, dan segera mengingatkannya. Oke, Lu Fei menjawab, masih menginjak Tan Yun dengan kaki kanannya. Pergi ke neraka, ucap Li Fei. Pada saat kritis, tubuh Tan Yun terbanting ke belakang, menendang kakinya, dan tubuhnya melesat ke belakang 20 kaki untuk menghindari tendangan Lu Fei, lalu melompat dan muncul di atas kepala Lu Fei. Dia menghentakkan kepalanya dengan keras. Di bawah premis bahwa tidak ada kekuatan suci yang tersedia, karena Tan Yun memiliki kekuatan kekerasan untuk merobek artefak tingkat rendah tingkat 7 dengan tangan kosong, tubuh fisiknya kuat, dan apakah itu kecepatan atau kekuatan memantul, itu jauh dari apa yang bisa ditandingi oleh Lu Fei dan yang lainnya. Ah, Jing Yun, kenapa kecepatanmu begitu cepat? Bang, suara ketakutan Lu Fei tiba-tiba berhenti, kepalanya yang besar meledak, dan mayat tanpa kepala itu memuntahkan darah, jatuh di hutan. Pada saat ini, Gongzi Zhenxiong dan lebih dari 1.200 orang lainnya telah mengejarnya. Wosh! Tan Yun melompat turun dari ketinggian rendah dan muncul di depan semua orang. Semua orang menatap Tan Yun dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Dari proses Tan Yun membunuh Lu Fei, mereka bisa melihat bahwa kekuatan fisik Tan Yun sangat kuat. Namun, di mata semua orang, hanya ada rasa takut, tidak ada rasa takut. Lagi pula, ada begitu banyak dari mereka. Tan Yun melirik kerumunan dengan muram, dan berkata-kata demi kata, tidak ada dari kalian yang ingin melarikan diri hari ini, ucap Tan Yun. Sombong, ucap Gongzi Zhenxiong memelototi Tan Yun, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba menembak ke arah orang di belakang. Dia melambai, jangan takut padanya, serang untuk tuan muda ini. Bunuh, ucal Gongzi Zhenxiong. Tiba-tiba, selain Gongsun Sanshan, ratusan orang tinggal di belakang untuk melindungi Gongzi Zhenxiong. Selain itu, lebih dari 1.100 orang yang tersisa, beberapa memegang pedang ilahi dan pisau ilahi, sementara yang lain menggenggam tombak ilahi dan tombak ilahi bergegas menuju Tan Yun seperti air pasang. Pembunuhan sudah dekat. Dalam waktu normal, aku hanya akan dibunuh di depanmu, tapi sekarang, kamu selemah semut di depanku. Bunuh, ucap Tan Yun. Mata Tan Yun bersinar dengan cahaya dingin, tinjunya mengepal, dan dia bergegas menuju kerumunan dengan keras. Kecepatannya sangat cepat sehingga semua orang ketakutan. Matilah, ucap Tan Yun. Ketika tubuh Tan Yun menabrak seorang pemuda kekar, sebelum pemuda itu bisa berteriak, seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan potongan daging dan darah berserakan di tanah. Tidak, hampir pada saat yang sama, Tan Yun tiba-tiba membuka tangannya,
melintas melewati seorang pria dan seorang wanita, dan menepukkan tangannya ke kepala seorang pria dan seorang wanita. Bang! Bang! Dalam kabut darah, kepala keduanya meledak, dan mayat tanpa kepala itu terbang ratusan kaki terbalik di bawah dampak besar, menabrak pohon kuno yang menjulang tinggi. Bang bang bang! Kaca! Kaca! Ah! Tubuhnya terlalu kuat. Tolong! Dalam 10 napas berikutnya, Tan Yun yang dengan tangan kosong, bergegas ke kerumunan sebagai jika dia masuk dan keluar tidak ada tanah, setiap pukulan menghilangkan kehidupan segar. Dalam 10 napas, lebih dari 400 orang meninggal. Pada saat ini, Gongsun Sanshan sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan Gongzi Zhenxiong yang berada di sampingnya, juga menggigil. Lebih dari 100 orang di sekitar keduanya sangat ketakutan. Tidak terduga, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun akan begitu cepat dan kejam, bahwa dia sama menakutkannya dengan pembunuh penggiling daging. Puan muda, ayo cepat, lari, kata Gongsun Sanshan dengan suara gemetar. Lebih dari 100 orang lainnya bergema. Ya, Guru Gongzi, cepat perintahkan mundur. Puan Gongzi, jika Anda tidak memesannya, itu akan terlambat. Tubuh Jing Yun kuat dan kecepatannya luar biasa, lari. Lari saja dari tempat ini, hutan ini aneh, bahkan jika ada 100 dari kita bukanlah lawannya. Mendengar ini, Gongzi Zhenxiong menjadi tenang dan menggertakkan giginya, semua orang mematuhi perintah, mundur dengan cepat, dan melarikan diri dari hutan, ucap Gongzi Zhenxiong. Tepat ketika Gongzi Zhenxiong memberi perintah, lebih dari 100 orang dibunuh dengan kejam oleh Tan Yun. Setelah mendengar perintah itu, lebih dari 600 orang yang selamat perlahan berbalik dan mengikuti Gongzi Zhenxiong untuk melarikan diri. Karena semua orang mengejar, bagaimana kamu bisa melarikan diri? Mata Tan Yun merah, dan dia berkata dengan keras, kamu harus meninggalkan hidupmu, ucap Tan Yun. Boom! Tan Yun menginjak tanah dengan kakinya di tanah, tubuhnya seperti anak panah yang tajam, bergegas ke kerumunan yang melarikan diri dengan kecepatan tinggi di udara rendah. Bang! Tan Yun membalik tangan kanannya dan menghantam bagian belakang kepala seorang wanita. Wanita itu meninggal sebelum dia sempat berteriak. Bas! Tan Yun berguling di langit rendah dan muncul di atas kepala seorang pria. Ujung jari kaki kanannya sedikit di atas kepala pria itu. Pria itu merintih dan kepalanya hancur, dan semua dewa mati. Setelah menginjak pria itu sampai mati, Tan Yun mulai menginjak kepala orang-orang yang melarikan diri dan berlari liar. Setiap kali dia bergerak, kepala seseorang meledak dan mati. Dalam waktu singkat, lebih dari 600 orang yang bersama Gongzi Zhenxiong dan lebih dari 100 orang, semuanya mati tanpa selamat. Puan, lari, dia mengejar, ucap Gongsun Sanshan menoleh ke belakang dan berteriak ketika dia melihat bahwa Tan Yun seperti singa yang mengejarnya dan yang lainnya. Gongzi Zhenxiong hampir ketakutan setengah mati, dia berlari keluar dari hutan Dewa Kematian dengan seluruh kekuatannya, dan berteriak dengan suara serak, aku adalah cucu dari Si Yuan Supreme, dan sekarang semua orang mematuhi perintah, lindungi aku dengan semua milikmu, ucap Gongzi Zhenxiong. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.